Tahukah kamu, kerajaan Pajajaran yang selama ini dikenal sebagai simbol kejayaan Sunda, ternyata lahir dari konflik berdarah, pengkhianatan keluarga, dan perebutan kekuasaan yang nyaris menghapus namanya dari sejarah. Bahkan, asal-usulnya tidak sesederhana yang diajarkan di sekolah. Ada kisah kelam yang sengaja disembunyikan dan hanya tercatat dalam naskah kuno, serta legenda yang hampir dilupakan. Sebelum lanjut, bantu like dan subscribe agar sejarah Nusantara tidak hilang di telan zaman. Kerajaan Pajajaran bukan sekadar kerajaan Hindu di tanah Sunda. Ia adalah hasil dari runtuhnya Tarumanegara, pertikaian antar bangsawan, dan perebutan legitimasi kekuasaan. Nama Pajajaran sendiri bukan nama awal kerajaan ini. Lalu siapa pendirinya sebenarnya? Mengapa pusat kekuasaannya berpindah? Dan mengapa kisah awalnya jarang dibahas? Kerajaan Pajajaran tidak lahir dari kedamaian. Ia muncul dari puing-puing sebuah kekuasaan besar yang runtuh perlahan, hampir tanpa disadari oleh generasi setelahnya. Jauh sebelum nama Pajajaran dikenal, tanah Sunda telah dikuasai oleh satu kerajaan tua yang disegani, Tarumanegara. Namun, di balik kejayaannya, benih kehancuran telah tumbuh sejak lama. Pada abad ke-7, Tarumanegara bukan lagi kerajaan yang kokoh seperti di masa Raja Purnawarman. Wilayahnya terpecah, pengaruhnya melemah, dan kekuasaan pusat perlahan kehilangan kendali atas daerah-daerah bawahan. Para bangsawan daerah mulai bertindak mandiri, sementara istana dipenuhi intrik yang tak pernah tercatat secara terbuka. Di saat itulah sebuah keputusan besar diambil, keputusan yang kelak mengubah arah sejarah tanah Sunda. Tarusbawa, seorang bangsawan yang naik takhta Tarumanegara, memilih jalan yang tidak biasa. Alih-alih mempertahankan nama besar Tarumanegara yang sudah rapuh, ia justru mengakhiri kerajaan itu secara simbolis. Nama Tarumanegara ditinggalkan. Sebuah era ditutup dengan senyap. Tarusbawa tidak ingin mewarisi kejayaan yang sudah kosong. Ia ingin memulai ulang. Maka pusat kekuasaan dipindahkan ke wilayah Sunda, dan kerajaan baru pun diperkenalkan. Namun, nama yang dipilih bukanlah Pajajaran. Saat itu, kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Sunda, sebuah entitas baru, tetapi berdiri di atas fondasi lama yang masih retak. Keputusan ini tidak diterima semua pihak. Di wilayah timur, seorang penguasa lain merasa dikhianati. Ia adalah Waretikan Dayun, penguasa Galuh. Baginya, Tarumanegara adalah warisan bersama. Menghapus namanya berarti memutus ikatan kekuasaan lama. Ketegangan pun meningkat. Dua kekuatan besar di tanah Sunda kini berdiri saling berhadapan. Alih-alih perang terbuka, perpecahan ini menghasilkan sesuatu yang lebih berbahaya. Pemisahan kekuasaan yang permanen. Tarusbawa menguasai Sunda di barat, sementara Galuh berdiri sebagai kerajaan sendiri di timur. Sejak saat itu, tanah Sunda tidak lagi satu. Retakan ini akan bertahan selama generasi. Namun, inilah ironi sejarahnya. Justru dari perpecahan inilah benih kerajaan Pajajaran mulai tumbuh. Sebuah kerajaan yang kelak dikenang sebagai simbol kejayaan Sunda, ternyata berawal dari kegagalan menyatukan kekuasaan lama. Pajajaran bukan lahir sebagai pemenang, melainkan sebagai hasil kompromi dan konflik yang belum selesai. Pada tahap ini, Pajajaran belum ada sebagai nama, belum dikenal sebagai pusat kebudayaan, dan belum menjadi kerajaan besar. Yang ada hanyalah kerajaan Sunda yang rapuh, dikelilingi rival, dan dipimpin oleh penguasa yang harus terus membuktikan legitimasinya. Ini bukan tentang kejayaan, ini adalah tentang keruntuhan, tentang bagaimana sebuah kerajaan besar mati tanpa perang besar, dan bagaimana dari kematian itulah sejarah baru mulai bergerak. Dan yang lebih mengejutkan, konflik antara Sunda dan Galuh belum berakhir. Justru, konflik inilah yang akan menentukan lahirnya nama Pajajaran dan tokoh besar yang akan mengubah segalanya. Perpecahan antara Sunda dan Galuh bukan sekadar garis wilayah. Ia adalah perpecahan darah, harga diri, dan klaim atas warisan kekuasaan yang sama. Setelah Tarusbawa mendirikan kerajaan Sunda, ketegangan dengan Galuh tidak pernah benar-benar reda. Di balik istana, para bangsawan mulai menghitung langkah. Siapa yang berhak memimpin tanah Sunda yang sesungguhnya? Di Galuh, nama Waretikan Dayun bukan sekadar penguasa. Ia adalah simbol perlawanan terhadap keputusan Tarusbawa. Bagi Waretikan Dayun, Tarumanegara tidak mati, hanya dikhianati. Maka Galuh berdiri bukan sebagai kerajaan bayangan, melainkan sebagai penantang yang sah. Dari sinilah konflik berubah arah.
Dari perbedaan keputusan menjadi persaingan legitimasi. Namun, sejarah jarang berjalan lurus. Di antara dua kerajaan yang saling menatap curiga, muncul tokoh-tokoh yang kelak menentukan masa depan Pajajaran. Salah satunya adalah Sanjaya, keturunan Galuh yang kelak dikenal luas dalam sejarah Nusantara. Meski namanya lebih sering dikaitkan dengan Jawa, jejak awal kekuasaannya tidak lepas dari konflik Sunda-Galuh. Sanjaya tumbuh di tengah pertikaian. Ia menyaksikan bagaimana takhta bisa diwariskan bukan karena kebijaksanaan, melainkan karena kekuatan dan kecerdikan. Di Galuh, ia belajar bahwa kerajaan tidak cukup berdiri di atas silsilahiyah, harus ditopang oleh dukungan para elit dan pengakuan rakyat. Pelajaran ini akan menjadi senjata terbesarnya. Sementara itu, di kerajaan Sunda, Tarusbawa menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Kerajaannya masih muda, dan loyalitas para bangsawan belum sepenuhnya solid. Beberapa wilayah menganggap Sunda hanya kelanjutan Tarumanegara dengan nama baru. Yang lain melihatnya sebagai kerajaan lemah yang bisa dipatahkan kapan saja. Ketegangan meningkat ketika isu pernikahan politik mulai dibicarakan. Aliansi darah menjadi alat paling halus, sekaligus paling berbahaya. Setiap pernikahan bangsawan bukan sekadar ikatan keluarga, melainkan pernyataan kekuasaan. Sunda dan Galuh saling mencurigai. Apakah pernikahan akan menjadi jalan damai, atau justru alat untuk menyusup dan menguasai dari dalam? Di titik inilah konflik berubah wujud. Tidak ada perang besar, tidak ada pasukan berhadap-hadapan. Yang ada adalah perang pengaruh bisikan di istana, dukungan diam-diam, dan perebutan simpati wilayah perbatasan. Sejarah mencatatnya samar, tetapi dampaknya sangat nyata. Sanjaya melihat peluang. Ia tidak memilih Sunda atau Galuh secara buta. Ia memilih kekuasaan. Dengan memanfaatkan konflik yang berkepanjangan, Sanjaya mulai membangun pengaruhnya sendiri. Langkah-langkahnya tidak selalu tercatat, tetapi hasilnya terlihat. Keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Bagi Tarusbawa, ancaman terbesar bukan Galuh, melainkan munculnya tokoh-tokoh baru yang tidak terikat sepenuhnya pada kerajaan manapun. Tokoh-tokoh inilah yang kelak memaksakan kompromi besar, kompromi yang akan melahirkan identitas baru bagi tanah Sunda. Konflik Sunda-Galuh akhirnya mencapai titik jenuh. Perpecahan yang terlalu lama melemahkan keduanya. Dari sinilah muncul gagasan untuk menyatukan kembali kekuasaan, tetapi bukan dengan menghidupkan Tarumanegara. Sebuah nama baru, sebuah pusat baru, dan sebuah legitimasi baru diperlukan. Dan di balik semua itu, nama Pajajaran mulai bergaung bukan sebagai kerajaan yang lahir dari kejayaan, melainkan sebagai solusi dari konflik yang tak kunjung usai. Namun, penyatuan tidak pernah tanpa harga. Ada pengorbanan, ada pengkhianatan, dan ada tokoh yang harus disingkirkan dari sejarah resmi. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dikorbankan? Jawabannya akan terungkap saat konflik ini berubah menjadi satu keputusan besar yang mengubah segalanya. Ketika konflik Sunda dan Galuh tak lagi meledak dalam bentuk perang, justru kegelisahan mulai merayap ke lapisan paling bawah masyarakat. Rakyat di wilayah perbatasan hidup dalam ketidakpastian. Mereka tidak tahu harus setia kepada siapa. Pajak dipungut 2 kali. Aturan berubah-ubah, dan hukum kehilangan wibawanya. Inilah tanda pertama bahwa dua kerajaan tidak bisa terus berdiri terpisah. Di pasar-pasar dan desa-desa, nama Sunda dan Galuh mulai terdengar asing. Yang dibicarakan bukan lagi raja, melainkan stabilitas. Para pedagang mengeluh jalur perdagangan terhambat. Para petani takut hasil panen dirampas oleh penguasa yang berbeda. Perlahan, rakyat mulai merindukan satu hal sederhana. Satu kekuasaan yang jelas. Kegelisahan ini sampai ke telinga para bangsawan. Mereka sadar konflik yang terlalu lama justru melemahkan fondasi kekuasaan. Beberapa tokoh mulai berbicara tentang penyatuan, tetapi dengan cara yang berbeda dari masa Tarumanegara. Tidak ada lagi ambisi menghidupkan kerajaan lama. Masa lalu dianggap terlalu penuh luka. Di Istana Sunda, muncul wacana untuk memindahkan pusat kekuasaan ke wilayah yang lebih strategis. Wilayah yang tidak sepenuhnya milik Sunda, tetapi juga tidak berada di bawah Galuh. Sebuah tanah yang dianggap netral, subur, dan berada di persimpangan jalur penting. Pilihan ini bukan kebetulan, melainkan simbol awal lahirnya identitas baru. Sementara itu, di Galuh, para elit mulai menyadari bahwa mempertahankan konflik hanya akan menguntungkan pihak ketiga. Tokoh-tokoh baru bermunculan.
menggalang dukungan dengan janji persatuan. Mereka tidak berbicara tentang darah atau silsilah, melainkan tentang masa depan tanah Sunda secara keseluruhan. Tanda-tanda perubahan juga muncul dalam kepercayaan dan budaya. Upacara-upacara mulai menekankan persatuan wilayah, bukan kesetiaan pada satu istana. Kisah-kisah lisan tentang raja adil dan pusat kerajaan yang makmur mulai menyebar. Legenda-legenda ini bukan sekadar cerita, melainkan cerminan harapan kolektif. Di titik inilah, sebuah nama mulai disebut secara perlahan, bukan di prasasti resmi, melainkan dalam bisikan dan percakapan. Pajajaran. Nama ini merujuk pada tempat, bukan kerajaan. Sebuah kawasan dengan deretan bangunan dan halaman luas yang kelak menjadi pusat kekuasaan. Namun saat itu, Pajajaran masih sebatas harapan. Bagi sebagian bangsawan, Pajajaran adalah peluang. Bagi yang lain, ia adalah ancaman. Penyatuan berarti ada takhta yang harus dilepas, wilayah yang harus dibagi, dan pengaruh yang harus dikorbankan. Maka penolakan pun muncul secara diam-diam. Intrik kembali bergerak. Kali ini, untuk menentukan siapa yang akan menguasai pusat baru itu. Di balik layar, perundingan rahasia mulai dilakukan. Kesepakatan disusun, tetapi tidak semua pihak diundang. Inilah pola lama yang kembali terulang. Keputusan besar selalu dibuat oleh segelintir orang, sementara rakyat hanya merasakan dampaknya. Bedanya, kali ini keputusan itu akan melahirkan kerajaan yang kelak dikenang sebagai puncak kejayaan Sunda. Episode ini bukan tentang kelahiran resmi Pajajaran. Ini adalah tentang Tandhi Tandania, kegelisahan rakyat, kelelahan para penguasa, dan harapan akan satu kekuasaan yang utuh. Semua bergerak menuju satu titik, meski belum ada yang berani menyebutnya secara terang-terangan. Karena ketika nama Pajajaran akhirnya diumumkan, tidak semua orang akan bersorak. Ada yang kehilangan segalanya, dan ada yang menulis ulang sejarah. Ketika wacana penyatuan mulai menguat, tanah Sunda justru memasuki fase paling berbahaya. Bukan karena perang terbuka, melainkan karena intrik yang bekerja dalam diam. Para bangsawan yang selama ini menikmati kekuasaan terpisah, mulai merasa terancam. Penyatuan berarti satu pusat, satu takhta, dan satu penguasa tertinggi. Tidak semua siap kehilangan peran. Di balik dinding istana, pertemuan-pertemuan rahasia dilakukan. Nama Pajajaran tidak lagi disebut sebagai tempat, melainkan sebagai simbol kekuasaan baru. Para elit Sunda dan Galuh berdebat sengit tentang siapa yang paling berhak memimpin pusat tersebut. Silsilah, jasa, dan kekuatan militer dipertarungkan lewat kata-kata, bukan pedang. Sebagian bangsawan Sunda menganggap diri mereka pewaris sah Tarumanegara. Bagi mereka, Galuh hanyalah cabang yang membangkang. Namun dari pihak Galuh, argumen berbeda menguat. Mereka menilai Sunda hanyalah kerajaan baru yang berdiri di atas keputusan sepihak Tarus Bawa. Ketegangan ini nyaris menggagalkan seluruh rencana penyatuan. Di tengah kebuntuan itu, muncul satu strategi yang paling berbahaya sekaligus paling efektif, kompromi berdarah. Bukan semua pihak harus menang. Cukup satu figur yang bisa diterima atau setidaknya ditoleransi oleh kedua kubu. Figur ini tidak boleh terlalu kuat di satu pihak, tetapi cukup cerdas untuk mengendalikan semuanya. Nama yang mulai menguat adalah keturunan yang memiliki ikatan dengan Sunda dan Galuh sekaligus. Dengan darah yang menghubungkan dua kerajaan, figur ini dianggap mampu meredam konflik lama. Namun kompromi ini juga berarti satu hal. Tokoh-tokoh lama harus disingkirkan secara perlahan dari pusat kekuasaan. Keputusan besar akhirnya diambil. Pusat pemerintahan akan dipindahkan ke kawasan Pajajaran. Langkah ini bukan sekadar strategis, tetapi simbolis. Dengan meninggalkan istana lama, para penguasa seolah memutus ikatan dengan masa lalu yang penuh perpecahan. Namun di balik simbol itu, ada rasa pahit yang tak terucap. Tidak semua bangsawan hadir dalam kesepakatan ini. Beberapa memilih menyingkir, yang lain dipaksa diam. Sejak saat itu, sejarah resmi mulai disusun. Kisah konflik dipersingkat, peran tokoh tertentu dihilangkan, dan penyatuan digambarkan seolah terjadi secara alami dan damai. Bagi rakyat, perubahan terasa cepat dan membingungkan. Aturan baru diberlakukan, pejabat baru muncul, dan lambang kekuasaan diganti. Nama Sunda masih ada, Galuh masih disebut, tetapi semuanya kini mengarah ke satu pusat, Pajajaran. Tanpa disadari, rakyat sedang menyaksikan lahirnya kerajaan baru. Episode ini adalah tentang keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Penyatuan telah dipilih sebagai jalan keluar, meski penuh pengorbanan. Dari titik ini,
Pajajaran tidak lagi sekadar gagasan. Ia mulai berdiri sebagai pusat kekuasaan nyata, meski fondasinya dibangun di atas intrik dan kompromi. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung. Siapa sebenarnya yang akan naik sebagai penguasa utama Pajajaran? Dan apakah penyatuan ini benar-benar membawa kedamaian atau justru membuka konflik yang lebih besar? Jawabannya akan muncul ketika satu tokoh akhirnya melangkah ke pusat sejarah. Setelah keputusan penyatuan diambil, satu pertanyaan tak lagi bisa dihindari. Siapa yang akan memerintah Pajajaran? Pusat kekuasaan boleh dipindahkan, tetapi tanpa figur yang kuat. Kerajaan baru hanya akan menjadi kelanjutan konflik lama dengan nama berbeda. Pilihan akhirnya jatuh pada seorang penguasa yang memiliki darah Sunda dan Galuh. Sekaligus, ia bukan tokoh paling kuat, bukan pula yang paling disegani. Justru karena itulah, ia dianggap aman. Sosok ini kelak dikenal sebagai Raja Sunda pertama yang memerintah dari Pajajaran. Namun saat ia melangkah ke pusat kekuasaan, keraguan menyertainya dari segala arah. Para bangsawan Sunda mengujinya dengan tuntutan legitimasi. Mereka ingin memastikan bahwa Pajajaran tetap mencerminkan warisan Sunda lama. Sementara dari Galuh, tekanan datang dalam bentuk pengawasan ketat. Mereka tidak ingin penyatuan berubah menjadi dominasi satu pihak. Sang penguasa berada di tengah, terikat oleh janji yang saling bertentangan. Ujian pertamanya datang bukan dari luar, melainkan dari dalam istana. Pejabat-pejabat lama menolak melepas pengaruh. Mereka mempertanyakan setiap keputusan, memperlambat kebijakan, dan menyebarkan keraguan. Kekuasaan sang raja tampak besar di atas kertas, tetapi rapuh dalam praktik. Untuk mengukuhkan legitimasinya, sang penguasa melakukan langkah simbolis. Ia menggelar upacara besar di Pajajaran, mempertemukan perwakilan Sunda dan Galuh dalam satu ruang. Dalam upacara itu, ia tidak menonjolkan asal-usul Nia, melainkan menegaskan satu identitas baru, tanah Sunda yang bersatu. Sebuah pesan sederhana, tetapi syarat makna politik. Langkah ini menuai reaksi beragam. Sebagian rakyat melihat harapan baru. Jalur perdagangan mulai dibuka kembali, aturan dipersatukan, dan konflik perbatasan mereda. Namun bagi sebagian bangsawan, langkah ini dianggap terlalu cepat. Mereka khawatir kehilangan pengaruh yang selama ini dinikmati. Ancaman pun mulai muncul secara halus. Bukan dalam bentuk pemberontakan terbuka, melainkan sabotase kebijakan dan penarikan dukungan. Sang raja dipaksa memilih, terus berkompromi, dan tampak lemah, atau mengambil sikap tegas dan berisiko memicu konflik baru. Disinilah karakter sang penguasa diuji. Ia mulai mengganti pejabat-pejabat kunci dengan orang-orang yang setia pada Pajajaran, bukan pada kerajaan lama. Keputusan ini memperkuat pusat kekuasaan, tetapi juga menciptakan musuh baru. Istana kembali dipenuhi bisikan. Kali ini tentang perlawanan yang sedang disiapkan. Ini menandai satu hal penting. Pajajaran kini benar-benar berdiri sebagai kerajaan, bukan sekadar hasil kesepakatan. Namun berdirinya masih goyah. Setiap langkah sang penguasa menentukan apakah Pajajaran akan menjadi simbol persatuan atau justru runtuh sebelum mencapai kejayaan. Karena di luar istana, kekuatan lain mulai memperhatikan. Kerajaan-kerajaan tetangga melihat Pajajaran sebagai pemain baru di tanah Jawa Barat. Sebagian ingin berdagang, sebagian lain melihat kesempatan untuk melemahkan. Dan ketika ancaman dari luar mulai bergerak, sang penguasa Pajajaran harus menghadapi ujian yang jauh lebih besar daripada konflik internal. Ketika Pajajaran mulai berdiri dengan pondasi yang lebih kokoh, ujian terbesarnya justru datang dari arah yang tak terduga. Bukan dari pemberontakan besar, bukan pula dari perang terbuka, melainkan dari retaknya kepercayaan di dalam istana sendiri. Inilah momen ketika arah Pajajaran hampir berbalik menuju kehancuran. Sang penguasa Pajajaran menyadari bahwa kompromi tidak bisa terus dipertahankan. Beberapa bangsawan yang sebelumnya diberi ruang justru memanfaatkan kelonggaran itu untuk membangun kekuatan sendiri. Laporan tentang persekongkolan mulai bermunculan. Namun setiap langkah tegas berisiko memicu konflik yang lebih luas. Titik balik terjadi ketika salah satu tokoh penting istana, seorang pejabat tinggi yang dipercaya sebagai jembatan Sunda dan Galuh, terbukti berkhianat. Ia diam-diam menjalin hubungan dengan kekuatan luar, berharap dapat menjatuhkan pusat Pajajaran dan mengembalikan pengaruh lama. Pengkhianatan ini mengguncang kepercayaan seluruh kerajaan. Keputusan harus diambil dengan cepat. Sang penguasa
tidak menggelar pengadilan terbuka. Ia memilih langkah senyap, namun menentukan tokoh itu disingkirkan dari kekuasaan. Namanya perlahan dihapus dari catatan resmi. Tindakan ini mengirim pesan jelas. Pajajaran tidak lagi memberi ruang bagi dua kesetiaan. Langkah tegas tersebut mengubah segalanya. Para bangsawan yang ragu mulai menentukan sikap. Sebagian memilih tunduk, sebagian lain menyingkir dari pusat kekuasaan. Untuk pertama kalinya sejak penyatuan, Pajajaran memiliki kendali nyata atas wilayahnya. Namun, harga yang dibayar tidak kecil. Keputusan keras itu menciptakan luka politik yang dalam. Keluarga tokoh yang disingkirkan menyimpan dendam. Di daerah-daerah jauh dari pusat, bisikan perlawanan mulai terdengar. Pajajaran memang menguat, tetapi sekaligus mengundang badai baru. Di sisi lain, langkah tegas sang penguasa meningkatkan wibawanya di mata kerajaan tetangga. Pajajaran tidak lagi dipandang sebagai kerajaan hasil kompromi, melainkan sebagai kekuatan yang mampu bertindak. Hubungan diplomatik mulai dibangun, jalur perdagangan diperluas, dan pengaruh Pajajaran perlahan menjangkau wilayah lebih luas. Ini adalah titik balik, karena setelahnya, Pajajaran tidak bisa kembali ke masa ragu-ragu. Sang penguasa telah memilih jalannya. Kekuasaan terpusat dengan risiko konflik. Pilihan ini membuka jalan menuju kejayaan, tetapi juga menumpuk benih kehancuran di masa depan. Karena setiap kerajaan yang dibangun dengan keputusan keras, suatu hari harus menghadapi konsekuensinya. Dan bagi Pajajaran, konsekuensi itu akan datang dalam bentuk konflik besar yang tak lagi bisa diselesaikan dengan intrik. Ketegangan yang lama tertahan, kini siap meledak. Keputusan keras yang diambil penguasa Pajajaran akhirnya menagih harga. Dendam yang selama ini dipendam, kini menemukan momentumnya. Di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kerajaan, loyalitas mulai goyah. Para bangsawan yang tersingkir melihat satu peluang terakhir, mengguncang Pajajaran sebelum ia menjadi terlalu kuat. Konflik tidak dimulai dengan serangan terbuka. Ia hadir dalam bentuk penolakan halus. Pajak tidak disetor, perintah istana diabaikan, dan pejabat kerajaan dihadang di daerah perbatasan. Tindakan-tindakan ini mungkin tampak kecil, tetapi jika dibiarkan, dapat meruntuhkan wibawa kerajaan yang masih muda. Sang penguasa Pajajaran menyadari bahwa inilah ujian terbesar kekuasaannya. Jika ia ragu, Pajajaran akan kembali terpecah. Jika ia terlalu keras, ia berisiko memicu perang saudara. Maka dipilihlah jalan yang berbahaya, menunjukkan kekuatan tanpa menghancurkan persatuan. Pasukan kerajaan dikerahkan bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menegaskan kehadiran. Panji-panji Pajajaran dikibarkan di wilayah-wilayah yang membangkang. Ini bukan sekadar unjuk kekuatan militer, tetapi pesan politik bahwa pusat kerajaan kini benar-benar ada. Namun, satu wilayah menolak tunduk, dipimpin oleh bangsawan yang memiliki pengaruh kuat dan dukungan lama. Wilayah ini menjadi simbol perlawanan terhadap Pajajaran. Konflik yang selama ini tersembunyi akhirnya meledak. Bentrokan tak terelakkan. Dan untuk pertama kalinya, darah tertumpah atas nama Pajajaran. Pertempuran itu tidak berlangsung lama, tetapi dampaknya sangat besar. Pajajaran keluar sebagai pemenang, namun kemenangan ini terasa pahit. Banyak rakyat yang menjadi korban, dan luka sosial mulai menganga. Sang penguasa menyadari bahwa kekuasaan yang dipertahankan dengan kekuatan selalu meninggalkan bekas. Kabar konflik ini menyebar cepat. Kerajaan-kerajaan tetangga kini memandang Pajajaran dengan campuran hormat dan waspada. Pajajaran telah membuktikan dirinya mampu bertahan, tetapi juga menunjukkan bahwa ia siap menggunakan kekerasan demi stabilitas. Di dalam istana, konflik ini mengubah keseimbangan kekuasaan. Para bangsawan yang sebelumnya ragu, kini memilih setia. Mereka memahami bahwa pusat kerajaan tidak lagi bisa ditantang dengan setengah hati. Pajajaran memasuki fase baru, fase kekuasaan yang diakui, tetapi juga ditakuti. Namun, konflik besar ini menyisakan satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah kemenangan ini benar-benar membawa persatuan, ataukah ia hanya menunda ledakan yang lebih besar di masa depan? Sang penguasa mulai menyadari bahwa stabilitas sejati tidak bisa dicapai hanya dengan kekuatan. Diperlukan legitimasi yang lebih dalam sesuatu yang bisa diterima oleh rakyat, bukan hanya oleh elit. Kesadaran inilah yang akan membawa Pajajaran menuju momen paling menentukan dalam sejarah awalnya. Setelah konflik besar mengguncang Pajajaran, kerajaan itu tidak runtuh. Justru sebaliknya, ia berdiri lebih tegas dari sebelumnya. Namun di balik ketenangan yang tampak, sebuah pertanyaan besar terus menghantui istana dan rakyat.
Atas dasar apa Pajajaran benar-benar berkuasa, kemenangan militer telah diraih. Tetapi, legitimasi tidak bisa dipaksakan dengan pedang. Sang penguasa menyadari bahwa jika Pajajaran ingin bertahan, ia harus diakui bukan hanya sebagai kerajaan kuat, melainkan sebagai kerajaan yang sah. Inilah awal dari klimaks kekuasaan Pajajaran. Langkah besar pun diambil. Sang penguasa memerintahkan penegasan kembali asal-usul kerajaan. Para pendeta, cendekia, dan penulis istana dikumpulkan. Mereka diminta menyusun kisah yang menghubungkan Pajajaran dengan masa lalu yang agung. Tarumanegara, Sunda, dan Galuh tidak dihapus, tetapi dirangkai menjadi satu garis sejarah. Disinilah misteri Pajajaran mulai terbentuk. Sejarah tidak lagi sekadar catatan peristiwa, melainkan alat legitimasi. Beberapa konflik disamarkan, beberapa tokoh dipinggirkan, dan penyatuan digambarkan sebagai takdir. Rakyat mulai mendengar kisah tentang Pajajaran sebagai pusat keseimbangan tanah Sunda sejak lama. Upacara besar kembali digelar. Kali ini bukan sekadar simbol politik, melainkan pernyataan kosmis. Pajajaran diposisikan sebagai pusat dunia Sunda, tempat di mana kekuasaan, kepercayaan, dan tradisi bertemu. Sang penguasa tampil bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai penjaga harmoni. Respon rakyat beragam. Sebagian menerima dengan antusias. Mereka lelah dengan konflik dan membutuhkan cerita yang memberi makna. Sebagian lain diam, menyimpan ingatan tentang luka lama. Namun, suara penolakan semakin melemah, tertutup oleh narasi besar yang dibangun dari istana. Inilah puncak kekuasaan awal Pajajaran. Ia tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga ingatan kolektif. Pajajaran menjadi nama yang disebut dengan hormat, bahkan sakral. Identitas baru tanah Sunda perlahan mengakar. Namun, klimaks ini menyimpan paradoks. Semakin kuat narasi yang dibangun, semakin banyak pula bagian sejarah yang dikorbankan. Misteri tentang siapa yang benar-benar berperan, siapa yang dikalahkan, dan siapa yang disingkirkan mulai terkubur. Sang penguasa memahami risikonya, tetapi memilih melangkah. Baginya, kestabilan hari ini lebih penting daripada kejujuran masa lalu. Pajajaran akhirnya berdiri sebagai kerajaan besar, bukan hanya karena kekuatan, tetapi karena cerita yang dipercaya. Episode ini adalah titik puncak. Setelahnya, Pajajaran tidak lagi membentuk dirinya, mulai diwariskan. Dan setiap warisan selalu membawa beban. Karena ketika generasi berikutnya mewarisi Pajajaran, mereka juga mewarisi konflik yang belum sepenuhnya selesai. Setelah Pajajaran mencapai puncak kekuasaan, tantangan terbesarnya justru datang dari waktu. Kerajaan ini tidak lagi berjuang untuk berdiri, melainkan untuk bertahan dan diwariskan. Disinilah harga dari sebuah persatuan mulai terasa. Generasi baru tumbuh dalam bayang-bayang Pajajaran yang telah mapan. Mereka tidak mengalami konflik Sunda Galuh secara langsung. Bagi mereka, Pajajaran adalah kenyataan, bukan hasil kompromi berdarah. Namun ingatan yang hilang justru melahirkan masalah baru. Ketika sejarah dipadatkan menjadi legenda, pelajaran penting ikut menghilang. Para penerus takhta mewarisi kerajaan yang kuat, tetapi juga mewarisi sistem kekuasaan yang sangat terpusat. Keputusan besar berada di tangan Istana Pajajaran. Dalam jangka pendek, ini membawa stabilitas. Dalam jangka panjang, ia menumbuhkan jarak antara pusat dan daerah. Beberapa wilayah mulai merasa dilupakan. Pajajaran dianggap terlalu sibuk membangun citra pusat kekuasaan, sementara daerah hanya berfungsi sebagai penopang. Keluhan tidak selalu disuarakan secara terbuka, tetapi ketidakpuasan mulai mengendap. Di sisi lain, warisan budaya Pajajaran berkembang pesat. Bahasa, tradisi, dan simbol-simbol Sunda menemukan bentuk yang lebih utuh. Pajajaran menjadi pusat kebudayaan yang berpengaruh luas. Inilah sisi terang dari persatuan identitas yang kuat dan diakui. Namun, identitas yang kuat juga menuntut keseragaman. Tradisi lokal yang berbeda perlahan disesuaikan, bahkan dihapus. Demi persatuan, keberagaman dikorbankan. Apa yang dulu menjadi ciri khas daerah, kini dianggap menyimpang dari pusat. Para elit istana menyadari dilema ini, tetapi jarang yang berani mengubah arah. Menggoyahkan sistem berarti membuka kembali konflik lama. Maka dipilihlah jalan aman, mempertahankan warisan sebagaimana adanya. Meski retakannya mulai terlihat, ini bukan tentang runtuhnya Pajajaran, melainkan tentang konsekuensi tak terelakkan dari sebuah penyatuan besar. Setiap kerajaan yang bertahan lama, cepat atau lambat, harus menghadapi pertanyaan yang sama. Apakah persatuan masih melayani rakyat,
atau hanya melayani kekuasaan. Menjelang akhir masa kejayaan awalnya, Pajajaran berdiri sebagai simbol kebanggaan Sunda. Namun di balik kebanggaan itu, ada tanda-tanda kelelahan sistem yang tidak pernah benar-benar diperbaiki sejak awal penyatuan. Dan di sanalah sejarah bersiap mengambil giliran berikutnya. Pajajaran akan dikenang bukan hanya karena bagaimana ia lahir, tetapi juga karena bagaimana ia meninggalkan warisan yang rumit. Satu episode terakhir, tersisa episode yang tidak hanya menutup cerita, tetapi mengajak kita memahami maknanya. Kerajaan Pajajaran pada akhirnya tidak hanya hidup dalam prasasti atau catatan istana. Ia hidup dalam ingatan, legenda, dan identitas masyarakat Sunda hingga hari ini. Ketika kekuasaannya perlahan memudar, yang tersisa bukan hanya runtuhnya sebuah kerajaan, melainkan jejak panjang dari sebuah persatuan yang penuh kompromi. Pajajaran pernah berdiri sebagai pusat kekuasaan, kebudayaan, dan kebanggaan. Namun seperti semua kerajaan besar, ia tidak kebal terhadap perubahan zaman. Ketika pengaruh luar mulai masuk dan tatanan lama tak lagi mampu menjawab tantangan baru, Pajajaran perlahan kehilangan cengkeramannya. Runtuhnya tidak datang dalam satu peristiwa besar, melainkan melalui proses panjang yang nyaris tak terasa. Yang menarik, sejarah resmi sering mengingat Pajajaran sebagai masa keemasan. Raja-raja besarnya dikenang, kebudayaannya diagungkan, dan keruntuhannya diringkas. Namun jarang dibahas bagaimana Pajajaran dibangun di atas konflik, intrik, dan pengorbanan banyak pihak. Kisah-kisah inilah yang perlahan terkubur di balik legenda. Jejak Pajajaran masih bisa ditemukan, bukan hanya dalam situs atau naskah kuno, tetapi dalam cara masyarakat Sunda memandang kekuasaan, persatuan, dan identitas. Pajajaran mengajarkan bahwa persatuan bisa menjadi kekuatan besar, tetapi juga membawa konsekuensi jika dibangun tanpa keadilan yang menyeluruh. Warisan terbesarnya bukanlah wilayah atau kekayaan, melainkan cerita. Cerita tentang bagaimana sejarah ditulis oleh mereka yang berkuasa, dan bagaimana generasi berikutnya mewarisi versi yang telah disederhanakan. Disinilah peran kita sebagai pewaris sejarah, untuk bertanya, menggali, dan memahami masa lalu secara lebih utuh. Episode terakhir ini bukan akhir dari kisah Pajajaran, melainkan awal dari pemahaman baru, bahwa kerajaan besar tidak lahir begitu saja. Ia dibentuk oleh pilihan-pilihan sulit, konflik yang tak selalu tercatat, dan manusia-manusia yang jarang disebut namanya. Ketika kita menyebut Pajajaran hari ini, kita tidak hanya menyebut sebuah kerajaan yang telah hilang, tetapi sebuah cermin sejarah. Cermin yang menunjukkan bahwa kejayaan selalu memiliki bayangan, dan persatuan selalu memiliki harga. Maka pertanyaannya kini beralih kepada kita. Bagaimana kita mewarisi sejarah ini? Sebagai legenda yang dibanggakan, atau sebagai pelajaran yang dipahami? Karena sejarah yang hanya dipuja akan mengulang kesalahan yang sama. Tetapi sejarah yang dipahami bisa menjadi penuntun masa depan.